Itu tidak ada kata kunci ya. Oh, di abstrak. Oke, Pak. Di abstrak tidak Nah, ada kata kunci, Pak. nah, ditambah kata kunci ya. Identitas di atas sudah bagus, tetapi kata kuncinya tidak ada. Kemudian itu di abstrak pada temuan atau hasil penelitian itu ada bunyi narasi iblis dan setan hidup abadi ya. Iblis dan setan hidup abadi sampai hari kiamat, itu yang saya dapatkan, Pak. Ya, itu bisa ditunjukkan itu nas, terutama bukan iblisnya ya, setannya itu. Setan Oke. gitu. Itu ada Dalam halaman berapa? oke, Pak. Bisa Berarti dibantu. jadi setan ini yang saya pahami dari penafsiran Imam Al-Alusi, kadang ketika beliau membahas tentang iblis, itu setan dimasukkan di situ, Pak. Karena kan iblis berkata, anzirni ila yaumi ba'asun, berikan aku tangguh sampai hari berbangkit. Tetapi ketika penafsirannya di situ, beliau menyebut kata setan di situ. Jadi iblis, dia kalimat iblis dalam Al-Qur'annya, tapi diinterpretasikan sebagai sosok setan juga. Jadi itulah yang membuat saya mempunyai kesimpulan bahwa iblis dan setan itu dua makhluk yang hidup sampai akhir nanti. Ya, ini yang dikekalkan oleh Allah. Seperti itu, Ya, Pak. maksudnya Pak Nur Amin, Ya. Nas mengatakan bahwa setan, kan ini kan ada dua kata ya, iblis, satu iblis, yang keduanya setan, itu hidup abadi. Dicatat aja, nanti tunjukkan nas apa tafsir Ruhul Ma'aninya gitu, halaman berapa. Nah ini karena ini ya, itu pertama. Kenapa penting? Ini mohon dicatat. Karena kata-kata setan dalam surah An-Nas juga kan disebutkan juga, ya. Allazi wasifu fi sudurin nas minal jinnati wan nas misalnya ya. Ya, tetapi persepsi nanti tafsirul ma'ani seperti apa, makanya Bapak ingin nanya teksnya seperti apa gitu. Teks tafsirnya jilid berapa, halaman berapa, kemudian teksnya apa. Bisa ya? Oh iya, Pak, iya, Pak. Nah, nanti tidak perlu sekarang sebetulnya, Oh iya, tapi Pak, iya, Pak. dicatat, dikirim boleh ya. Oh iya, Pak, Ataupun ya. Nanti saya di cetak. PPT ya, PPT-nya. Nanti kan Oke, Pak. ketika perbaikan juga akan dikonfirmasi ya. Oh iya, siapa? Nanti Oke. saya akan saya cari, saya kirim. Nah, betul. Karena ini penting Oke. ya. Karena ini berhubungan langsung dengan nas gitu ya. Oh iya, iya. Apa namanya mengkonfirmasi dan mengklarifikasinya betul-betul asolah gitu ya. Oh iya, Valid. Pak. Nah, kemudian yang kedua, hindari kata penghubung di awal kalimat ya, dan, sedangkan, ya, dengan dan sebagainya. Itu cuman Bapak lupa lagi tadi halamannya, karena kebetulan yang saudara Nur Amin kan telat ya, jadi nggak keambil yang versi cetaknya. Tapi tadi Bapak baca di yang PDF ya. Kemudian halaman 2, ini nih yang kebaca aja. Halaman 2, halaman 6, 7 itu masih ada yang satu spasi semua. Benar nggak? Nah, halaman itu 2 Pak. Pak ya? Halaman 2 ada kata-kata apa ya? Nah, coba halaman 2. Ya, Itu halaman 2. ya Pak, karena itu yang Dari saya halaman ambil. 1 ya. Dari halaman 1 juga tuh. Yang jauh sebelum manusia diciptakan, kemudian di dalam Al-Qur'an. Nah, ini juga kata penghubung sebaiknya SPO saja, Pak. Subjek, predikat, objek gitu ya. Misalnya langsung Al-Qur'an misalnya memberikan istilah terhadap hal-hal yang gaib antara lain. Nah, kayak gitu ya. Baik Pak. Kalau memang ini kan kutipannya hanya 3 baris ya. Kalau satu spasi kemudian dijorokkan itu lebih dari 4 baris. Ya, dilihat lagi. Iya Pak, karena baik. Iya. Kemudian ini secara umum, Bapak juga lupa tadi ya ke Pak siapa tadi yang sudah itu. Jadi lihat di SPS ya. Pak Nur Amin punya ini enggak? Punya pedoman penulisan tesis? Ada Pak, ada. Ada ya. Jadi ini pedoman yang harus diikuti ya.
Dan Bapak baca ternyata istilah apa tinjauan kalau yang tadi ya, kalau yang Pak Nur Amin itu Pandangan umum. lihat istilah mana ini? Bab 2 Kajian. pandangan umum. Iya, pandangan Oh, iya. umum betul. Kayak Ya, di itu apa DPR ya? pandangan umum di DPR itu. Ya. Jadi Oh, iya, Pak. yang apa namanya istilah ada hasil penelitian terdahulu gitu ya. Nah ini apa namanya penelitian-penelitian yang sudah ada atau tidak kan gitu ya. Kalau ini kan istilahnya apa ini? Yang F ya, kajian pustaka ya. Iya, Nah, Pak. di atas pandangan umum itu. Jadi harusnya hasil penelitian terdahulu. Nah, Bapak juga lihat di hasil penelitian terdahulu itu skripsi ya. Kebanyakan skripsi Iya, Pak. Pak Nur Amin. Skripsi itu, Pak. Jangan sampai Pak Nur Amin itu Iya. menganggap apa merendahkan diri sendiri. Pak Nur Amin kan bukan sarjana apa S1 ya. Sekarang kan S2 ya. Iya. Iya, Iya Pak. kan? Iya, jadi seharusnya Pak Nur Amin itu mengutip itu minimal yang sama satu level S2 ya. Alangkah baiknya ya ke atas disertasi atau jurnal. Kalau mau jurnal. Jadi susunnya jurnal yang terbarukan, baru kemudian disertasi, tesis, kayak itu ya. Atau umum. Jadi jangan sampai skripsi. Jadi mohon ini yang skripsinya diganti Pak Nur Amin ya. Oke, Pak. Diganti ya, dan cari jurnal lah. Baik, Cari Pak. jurnal. Nah, itu. Oke, kemudian pengambilan sumber primer. Ini halaman berapa ini ya? Sumber primer yang ensiklopedi itu. Halaman 2 masih ya. Itu diambilnya jadi apa? Mukjam ya? Bukan mukjam, ensiklopedi ya. Halaman 2, Pak, tentang ya dari Mu'jam. Ensiklopedi Islam ya. Iya, ensiklopedia Islam. Ya, kenapa tidak ambil dari Mu'jam Mufahros di Al-Fadil Quranil Karim? Kan saudara IAT ya. Ya. Iya, Pak. Ambillah Iya, Pak. dari kitab yang memang mempunyai otoritas gitu ya. Ada Mu'jam Mufahros di Al-Fadil Quranil Karim atau Mufrodat punyanya siapa itu? Al-Asfahani ya atau yang lain lah gitu ya. Nanti kalaupun ensiklopedi ya misalnya Mausu'ah, ini terjemahan bukan ensiklopedinya, Pak? Ensiklopedinya ini, Pak, Terjemahan. Terjemahan. Iya. Ada kekurangan terjemahnya nggak? Oh. Ini kata ikhtiar baru Panhop ya? Iya. Ya. Jadi bagusnya yang asal aja lah itu, yang primer ya. Oke, Pak, ya, Pak. kemudian pertanyaan penelitian dengan tujuan tidak sinkron. Pertanyaannya kan hanya satu ya. Pertanyaannya itu bagaimana penafsiran Imam Al-Alusi begitu ya? Iya, Pak. Tapi tujuannya ada berapa? Ada 4. 4. Ya. Ya, redaksinya disamakan saja supaya saudara tidak bingung. Ya. Jadi pertanyaan tujuan Iya, itu Pak. sama. Jangan kemana-mana. Kemudian selanjutnya apa ini? Jadi struktur penulisan tesis yang saudara tulis itu tidak sesuai dengan pedoman. Jadi begini Pak Nur Amin, mungkin ini yang lain juga ya. Kenapa SPS UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu membuat sistematika ya? Ini kan untuk ditaati ya, untuk dilaksanakan oleh mahasiswa ya, oleh semua lah gitu. Jadi jangan keluar dari aturan yang ada. Jadi kalau bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan pustaka, metodologi penelitian ya. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Nah, pembahasan hasil penelitian juga ya, kalau Bapak lihat kalau di sini kan di panduan itu ada deskripsi data ya. Kemudian baru pembahasan atau hasil lah gitu ya. Jadi ada temuan penelitian atau hasil, baru kemudian pembahasan.
Nah, Bapak lihat nih di Pak Amin ini apa? Ada ini dulu ya. Apa? Biografi ya, biografi kan? Tadi kalau nggak salah, Pak Nur Amin. Kenapa? Iya Pak. Ya karena ini kan hanya 4 bab. Bab 3-nya biografi dan penafsiran Iya, Imam 4 bab. Al-Alusi. Ya mungkin ini yang dimaksud dengan hasil itu di situ Iya, kan? hasilnya dia bab 4. Bab 4 kan bab 4 Oh, penutup. iya, maksudnya Simpulan. kesimpulan hasil dari penelitian itu kan saya olah di bab 3. Kesimpulannya bab 4, jadi hanya 4 bab. Iya. Oke, ya nggak apa-apa sebetulnya ya. Tapi bagusnya itu dilihatlah sesuai dengan panduan yang sudah ada. Ya, Pak Nur Amin Iya, Pak. ya. Dilihat kembali Oke, Pak. panduan yang Siapa? ya, diikuti begitu ya. Kemudian juga untuk apa namanya ketika menjawab kalau di sini kan bab 3 itu menjawab gitu ya. Di bagian mana kita menjawab pertanyaan penelitian. Jadi situ cukup menjawabnya satu saja. Kalaupun nanti ada uraian-uraian begitu, nanti disatukan saja dalam jawaban itu. Jadi tidak perlu misalnya langsung ya uraian penafsirannya dulu, kemudian karakteristik ya, kemudian metodologi, udah termasuk include saja di dalamnya begitu. Kemudian yang penutup juga ini sama, ini terlalu banyak ya, 200 berapa? 12 Iya. sampai Pak. Berapa halaman Pak? Halaman. Penutupnya itu A-nya simpulan, tapi tidak pernah ada B ya. Tidak ada B-nya ini. Sama dengan Ya, tadi 212 sampai 216, 215. Ya, berapa halaman berarti Pak? 2, 3, 4, 5, 4 ya. Terlalu 4, Pak. banyak Pak. Oh iya. Yang namanya simpulan itu, ya simpulan itu singkat, ya padat. Tidak perlu juga kemudian, ini kan kayak biografi tidak ditanyakan, itu hanya sebagai apa namanya ya biografi aja gitu ya, pengenalan saja, karena tidak ditanyakan. Yang ditanyakan Iya, itu Pak. penafsirannya, analisis juga tidak perlu. Jadi singkat saja, ini bisa 1 halaman. Ditambah dengan saran misalnya ya. Itu ya Pak ya. Apalagi di sini iya, ada Pak. instrumen ulum Al-Qur'annya gitu ya. Ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Kemudian juga terakhir lah ya. Walaupun tadi sudah dijelaskan ya, ada jin, iblis, setan ya. Apa namanya? Dibagankan kan Pak Nur Amin? Dibagankan. Iya, Pak. Iya. Ini pentingnya dibahas itu apa Pak? Sampai Pak Nur Amin ini membahas ini. Iya, karena ada gitu. kenapa Pak? Ya, apa implikasinya? Pentingnya dibahas. Karena jin, iblis, Pentingnya, setan kan iya. Jadi pentingnya saya bahas problem ini karena saya ingin mencari, mengungkap sosok mereka itu, walaupun memang kasat mata, tapi dari ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quran itu, kan banyak Pak ya, ayat tentang jin, iblis, dan setan, ingin mengungkap bagaimana karakteristik mereka yang ditafsirkan oleh Imam Al-Alusi. Lalu bagaimana Imam Al-Alusi menggambarkan, mendeskripsikan jin, iblis, dan setan dalam pandangan dia sendiri gitu Pak. Jadi bisa ya seperti Pak. Ya. Maaf Pak Amin, sudah membaca ini enggak bukunya Pak Quraisy tentang jin? Sudah Pak, tapi di sudah, link Pak. Ya. Punya bukunya? Kalau bukunya saya tidak punya Pak. Saya hanya baca dalam. Oke deh ya. Mungkin ini ke depan. Jadi apa yang kita teliti kan kemanfaatannya harus ini ya, harus bagus lah. Harus ada begitu. Jadi mungkin alangkah baiknya kalaupun nanti, karena ini kan tiga istilah yang berbeda, dari kalimatnya saja berbeda ya, jin, iblis, setan, walaupun nanti asal usulnya sama, kemudian ada istilah abal jin ya, Abaljan. ya abaljan ya, abaljan ya. apa
nenek moyangnya atau apa istilahnya itu. Iya. Tapi mungkin ada apa namanya distingsi, Pak ya, distingsi bagaimana kita bisa menghadapi mereka. Karena Al-Quran dengan tegas kan mengatakan aduun ya, aduul lakum ya. Iya, aduul lakum. Jadi dari segi psikologi dan apa, sehingga kita ini juga harus apa berhati-hati, antisipasi begitu serangan mereka, karena mereka juga bisa menyerang dan sebagainya. Apakah Al-Alusi juga seperti itu gitu ya? Ya. Kalau ini memang apa namanya corak lebih ke mana? Ke tasawuf ya? Tasawuf atau apa, Pak? Bukan, Pak. Kalau untuk penafsiran jin, iblis dan setan itu saya lihat tidak ke ranah tasawuf. Oh, ke ranah apa? Tidak ke ranah tasawuf. Jadi beliau menafsirkan secara seperti Ibnu Katsir saja gitu, Pak, bahwa jin, iblis dan setan. Kan saya baca kalau tasawuf itu ada yang dari golongan tasawuf ini mengatakan iblis setan itu hanya ruh yang kosong, yang tidak bisa, yang tidak ada gitu, Pak. Akhirnya dibantah oleh Imam Alusi bahwa mereka itu ada di sekeliling kita dan bisa berbentuk ketika Allah izinkan atau tidak gitu. Bahkan itu seperti itu yang saya temukan. Mencela putra, mencela putri begitu ya? Manur Amin pernah dengar nggak? Konon COVID-19 ini dibawa sama jin katanya. Pernah dengar isyarat ya, seperti Pak. Saya juga baca dalam tafsir Ruhul Ma'ani itu kata Ibnu Abbas, Imam Alusi mengutip perkataan Ibnu Abbas bahwa yang sejenis virus pun termasuk bangsa itu, bangsa jin, iblis dan setan termasuk gitu. Jadi itu ya sama karena tidak terlihat seperti itu, Pak. Iya. Ya, saya tulis itu. Kayak isu-isu seperti itu tulis ya. Iya, kalau isu tentang ya Pak. Terus Pak, tadinya di akhir daripada tesis itu kan memang ada tata cara dari Imam Al-Alusi untuk membentengi manusia dari pengaruh jin, iblis dan setan. Tapi memang saya tidak tampilkan di tesis itu. Saya saya potong di situ. Sebenarnya saya sudah teliti itu ada 4 tentang cara membentengi manusia dari karakteristik jahat jin, iblis dan setan itu. Tapi saya tidak munculkan di situ di tesis. Saya lupa di print gitu. Walaupun ini penafsiran, kalau sebagai pengembangan dari penafsiran itu kan supaya komprehensif dimasukkan saja, tapi tidak perlu dibuat judul. Maksudnya itu, Pak. Judulnya itu hanya temuan. Ya, jawabannya tetap saja penafsiran, tapi di dalamnya include, termasuk ada hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Supaya berarti, ya Pak. Oke. Insya Allah besok kalau revisi saya masukkan lagi tentang pencarian tersebut, Pak ya. Tapi dijadikan judul, apa namanya? Tetap saja menjawab itu hanya satu saja, kecuali kalau misalnya pertanyaan penelitiannya ditambah. Tapi kan jadi repot nanti. Udah aja itu saja. Iya Pak. Baik Pak. Dari saya, terima kasih Pak Nur Amin. Sukses. Iya Pak. Saya kembalikan ke Bu Ella. Iya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep untuk komentarnya. Langsung saja untuk Pak Ade dipersilakan Pak. Pak Ade keluar ya. Nah, Pak Ade sudah bisa memberikan keluar TL. Ini udah masuk. Lagi keluar. Udah masuk. Silakan Pak Ade. Pak. Halo Pak Ade.
Iya, Halo, iya Pak. Sudah halo. terdengar Pak? Iya. Oh iya, baik. Terima kasih. Ini penafsiran Al-Alusi. Melihat metodologi tadi sepakat dengan Pak Asep, itu ada rumusan masalah 1 tapi tujuan sampai 4. Kalau bisa sesuai, karena tujuan itu menjawab dari sebuah rumusan masalah, supaya nanti tidak bingung dalam hasil analisisnya. Pertama, Oh iya Pak. ya, yang kedua, ini tidak banyak-banyak, ini kalau melihat outline ini supaya tertib. Nah, supaya tertib, terstruktur. Ini bagusnya dibuat bab ini. Sehingga Iya Pak. bab yang keempat itu terlalu banyak dibahas lagi, diulang lagi. Nih, yang penutup ini cukup 2 halaman atau 1 halaman pun nggak apa-apa kalau memang sudah pas. Ini coba lihat di outline yang halaman 166. Ini Ya, Pak. tuh lebih bagus di bab 4 aja. Di bab 4 jadi terjawab nanti karakteristiknya, penafsirannya, kemudian pandangan-pandangan dari Imam Al-Alusi ini tentang masalah jin, kemudian iblis tentang setan akan terjawab di bab 4. Jadi tidak dibahas lagi, ya metodologinya dibahas, kemudian sumber-sumbernya, instrumennya. Lebih baik fokus ke bab 4 aja. Jadi bab 5 itu khusus hanya sepintas saja diangkatnya, menyimpulkan. Ini kan di bab penutup diangkat lagi metodologi, diangkat lagi sumber, diangkat. Iya Pak. Pak Ade. Halo Pak Ade. Pak Ade sudah bisa dilanjutkan? Mohon maaf Pak Nur Amin. Ya, Bu. Pak Ade-nya keluar masuk. Iya Bu. Halo? Iya Pak. Ya. Masih. Jadi tadi apa intinya? Iya Pak. Akan terbuka juga hasil analisisnya.
Kalau bisa yang di halaman 166 itu di bab dimasukkan ke bab 4. Jadi pas di bab 5 itu sedikit diungkap gitu. Tidak diulang-ulang Oke. lagi, di bab 5 diulang, di bab 4 diulang itu. Metodologinya gitu, seperti gitu. Oh, Jadi saya ini banyak. rancu juga. Oh ya Pak. Diulang-ulang ya. Itu aja dari saya sedikit masukan itu. Oke Itu Pak, aja. terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Ade untuk masukannya. Mungkin langsung Pak Taufik dipersilakan untuk memberikan. Oke, terima kasih Bu Ella. Ini saya sedikit saja ini yang menarik dari tesis ini ya. Saya mau bertanya kepada Pak Nur Amin ini, apa bedanya antara tesis Anda dengan alusinya sendiri? Kalau saya langsung ke alusi gimana? Sama nggak dengan yang Anda? Kalau bacanya gitu, apa perlu tesis Anda ini? Kan gitu. Nah, gimana supaya membedakan antara tesis Anda dengan kalau saya langsung ke alusinya? Coba jawab. Apa bedanya? Ya. Kalau saya itu kan Pak, analisis saya. Ini kalau saya lihat. Kalau saya. Oh iya. Kalau orang lain membaca tesis Anda atau dengan langsung ke alusi, apa bedanya? Jadi promosikan tesis Anda ini. Coba. Sejatinya saya memasukkan di bab 3 itu semua penafsiran al-alusi. Jadi penafsiran al-alusi lalu saya terjemahkan, lalu itulah saya olah dari terjemahan itu. Seperti itu Pak. Ya, yang saya dapatkan itulah sebuah kesimpulan dari al-alusi hasil dari terjemahan saya, seperti itu Pak. Oh, jadi Anda berjasa di penerjemahannya saja gitu? Ya Pak. Jadi ini kalau penelitian yang tunggal gitu ya, di dalamnya tidak ada diskusi-diskusi dengan tafsir lain ya. Tapi ada kan? Betul nggak? Iya Pak, di situ kan di dalam tafsir tersebut dia memuat banyak pendapat dari berbagai ulama termasuk mufasir Pak ya. Ya, yang dari Andanya kan ada juga kan? Anda mengutip yang lain juga kan ketika membahas tafsir alusi ini kan? Kalau di isinya saya pure Imam Al-Alusi saja Pak. Kalau itu saya enggak. Kalau ini yang 200-an ini apa nih? Corak penafsirannya. Jadi ini Pak Kures dan Pak Baidan nih, Nasruddin Baidan. Itu untuk menjelaskan apa dikutip? Oh, yang ada di bab 3 Pak ya? Iya, bab 3. Ya, saya mencari beberapa pengertian dari Pak Kurai sama Pak Baidan itu agar menambah konten tentang apa itu sosok iblis dan setan gitu Pak. Jadi nanti setelah itu baru saya di penafsirannya sih pure semuanya Imam Al-Alusi. Saya hanya di Muqaddimah misalnya sebelum saya membahas tentang setan, penafsiran Al-Alusi tentang setan, itu sebelumnya ada prakata dari beberapa ulama tentang apa pendapat mereka tentang setan atau iblis begitu Pak. Tapi itu justru bagus kalau menurut saya kan. Kalau bisa sih di dalamnya juga Anda perbandingkan setiap poin itu kan dengan tafsiran yang lain yang Anda sudah baca atau memang yang berbeda dengan alusi kan itu atau yang bisa mendukung gitu. Jadi tidak tunggal lah kan. Oh iya Pak. Yang kedua ini spasi ini ya rada ini acak-acakan dari segi spasinya ini. Ada yang 1 kan, ada yang 1,5. Semuanya harus 1,5 ya kecuali ya kutipan langsung yang lebih dari 5 halaman kan. Kayak di biografi coba itu kan. Jadi 3 paragraf pertama itu 1 spasi, kemudian 1,5, 1 spasi lagi kan. Jadi bagi orang yang ini